Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja meninggal, jenazah ini berubah menjadi babi hutan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kematian merupakan sebuah kepastian yang pasti akan terjadi dan tidak bisa dihindari pada setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ajal menjemput kita tidak bisa berlari, menghindar atau bahkan bersembunyi. Sekalipun kita belum siap menghadap Ilahi, masih bergelimang dosa, dan belum sempat bertaubat, namun ketika telah tiba masanya ajal akan tetap menjemput tidak peduli apapun itu. Inilah yang dialami oleh lelaki ini yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kematian menjemputnya saat ia dalam kondisi yang tidak siap. Jenazahnya pun tiba-tiba berubah wujud menjadi babi. Peristiwa ini bahkan disaksikan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Lantas bagaimana dan seperti apa kisahnya? Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya, kemudian tiba-tiba datang seorang pemuda Arab yang masuk ke dalam masjid sambil menangis. Melihat hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada pemuda itu, "Wahai orang muda, mengapa engkau menangis?" Maka pemuda itu pun menjawab, "Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia dan tidak ada kain kafan dan tidak pula ada orang yang hendak memandikannya." Mendengar perkataan pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan Abu Bakar dan Umar untuk mengikuti pemuda itu untuk melihat masalahnya. Lalu kedua sahabatnya itu pun mengikuti pemuda itu dan mendapati ayah pemuda itu telah berubah menjadi babi hitam. Sehingga keduanya pun kembali dan memberitahu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kami melihat jenazah ayah pemuda ini telah berubah menjadi babi hutan yang hitam." Mendengar penuturan kedua sahabatnya itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya itu pun pergi ke rumah pemuda itu. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mayat itu pun berubah menjadi bentuk manusia semula. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya itu mensholatkan jenazah tersebut. Akan tetapi saat hendak dikebumikan, tiba-tiba mayat itu kembali berubah menjadi babi hutan yang hitam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya ke pemuda itu, "Wahai orang muda, apa yang telah dilakukan oleh ayahmu sewaktu dia di dunia dulu?" Maka berkatalah pemuda itu, "Sebenarnya semasa hidupnya ayahku ini tidak mau mengerjakan sholat." Mendengar penuturan pemuda itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wahai para sahabatku, lihatlah keadaan orang yang meninggalkan salat. Kelak di hari kiamat ia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti babi hutan yang hitam." Kemudian dalam riwayat lainnya, diceritakan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa terdapat seorang lelaki yang sudah meninggal dunia. Ketika mereka akan mensalatkan jenazah itu tiba-tiba kain kafannya bergerak. Hingga mereka pun membuka kain kafan itu, dan terkejutlah semua yang hadir karena melihat ada seekor ular yang sedang membelit leher mayat tersebut serta memakan daging dan menghisap darahnya. Semua orang yang hadir pun berusaha untuk membunuh ular tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba ular itu berbicara layaknya manusia. Ular tersebut berkata, "Mengapa kamu sekalian hendak membunuhku? Aku tidak berdosa dan aku tidak bersalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan kepadaku supaya menyiksa jenazah ini hingga sampai hari kiamat nanti." Lantas para sahabat pun bertanya, "Apa kesalahan yang telah dilakukan oleh jenazah ini?" Maka berkatalah ular tersebut, "Dia telah melakukan kesalahan. Di antaranya adalah apabila ia mendengar azan, dia tidak mau datang untuk sholat berjamaah, ia tidak mau mengeluarkan zakat hartanya dan dia tidak mau mendengarkan nasihat para ulama. Maka inilah balasan untuknya." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kedua kisah ini hanyalah sedikit dari kisah tentang balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang sengaja meninggalkan sholatnya, tanpa alasan yang dibenarkan. Dan kelak di akhirat nanti,
orang-orang seperti ini akan memperoleh siksaan yang jauh lebih mengerikan daripada siksaan yang ditampakkan Allah di dunia. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Robbal Alamin.